Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya banyak membahas mengenai peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa aktual dan bagaimana sejarahnya di masa lalu. Seperti video saya yang terakhir seputar Afghanistan yang kemarin. Nah, sebenarnya di channel ini saya juga banyak membahas mengenai situs-situs bersejarah seperti candi atau situs lain seperti gua bersejarah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya cukup lama sudah nggak pernah update lagi. Ya, harap maklum ya, posisi masih pandemi dan juga PPKM seperti ini. Jadi kita lebih prioritaskan dulu masalah kesehatan seperti itu. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai opini saya. Ya, sebenarnya masih seputar sejarah juga ya. Mungkin sesuai judulnya nanti adalah alasan kenapa kita tidak bisa percaya sejarah. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, bukannya sejarah itu berdasar fakta yang terpercaya dan disusun langsung oleh sejarawan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah penelitian sejarah. Memang benar, itu benar sekali, tapi sekali lagi ini opini saya. Oke, langsung saja. Alasan pertama kenapa kita tidak bisa percaya adalah karena sejarawan dalam menulis sejarah itu tidak selalu objektif, tidak selalu melihat berdasarkan peristiwanya, jadi tidak selalu objektif, pasti subjektif terus berdasarkan apa yang dia yakini. Ya, maksudnya apa? Jadi gini, saya analogikan ya. Analogi misal, oke, seperti ini. Jika sebuah peristiwa sejarah itu kita contohkan seperti gelas seperti ini peristiwa sejarah ya, terus seorang sejarawan itu kita ibaratkan ini sebuah pulpen ya. Jika seorang sejarawan melihat peristiwa sejarah itu dari sisi seperti ini, sisi sebelah sini, dia akan melihat, oh, bentuknya adalah seperti ini, terus begini. Nah, jadi dia menulis sejarah itu berdasarkan apa yang dia amati, apa yang dia lihat, dan apa yang dia kumpulkan dari sumber-sumber sejarah. Ya, ini yang pertama. Nah, tapi apa yang sejarawan ini tulis di sini berbeda sekali dengan sejarawan lain yang mungkin menulis atau melihatnya dari sisi ini. Ya, pasti bentuknya akan berbeda. Ya, pasti bentuknya berbeda, terus apa yang dia tulis juga akan berbeda, sumber-sumber yang dia dapatkan juga mungkin akan berbeda. Ya, itu ya, sejarawan itu tidak selalu objektif, pasti dia melihatnya dari sudut pandang yang lain. Ya, itu menurut saya. Oke, seperti itu. Selain itu, jika kita analogikan dengan yang lain, sebenarnya sejarah itu bagaikan pecahan gelas ya, yang mana kita sebagai seorang sejarawan ingin memperbaiki pecahan tersebut atau menyusun pecahan tersebut sesuai dengan bentuk awalnya seperti apa. Nah, pastinya hasil akhir yang akan kita buat akan memiliki perbedaan dengan yang aslinya. Ya, begitupun jika orang lain melakukan hal yang sama dengan pecahan gelas tadi atau pecahan puzzle sejarah tadi, pasti hasilnya akan berbeda. Ya, dia pasti tidak akan objektif, pasti subjektif sesuai dengan apa yang saya amati, apa yang saya lihat, dan apa yang ingin saya tulis. Nah, itu ya. Nah, berdasarkan pengandaian tadi, bisa saja catatan mengenai sebuah peristiwa sejarah itu bisa berbeda antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lain. Ya, sejarawan A dengan sejarawan B, sejarawan C itu pasti akan menulis sesuatu yang berbeda. Bahkan dalam metodologi penelitian sejarah yang ditulis oleh Kunto Wijoyo, kalau saya tidak salah ingat ya, sebagai seorang sejarawan dalam pemilihan topik sejarah yang ingin kita tulis, dianjurkan memiliki kedekatan emosional dengan topik yang akan kita bahas. Ya, kedekatan emosional itu penting sekali. Kenapa? Bukan kenapa ya, saya ambil contoh aja ya. Gini, sebagai seseorang yang berasal dari Berau, Kalimantan Timur, saya pastinya akan memiliki kedekatan emosional lebih dengan sejarah yang ada di wilayah saya dibandingkan dengan sejarah yang ada di Sumatera misalnya atau di Papua sana ya. Pasti saya akan lebih memilih sejarah daerah saya karena saya memiliki kedekatan emosional dengan daerah saya. Terus apakah seluruh sejarawan menulis sejarah secara objektif? Ya, saya rasa juga tidak juga sebenarnya. Pasti ada sejarawan yang menulisnya secara subjektif. Nah, itu alasan pertama ya. Tidak seluruh sejarawan itu melihatnya secara objektif, pasti dia subjektif. Ya, gitu. Oke, alasan kedua adalah kenapa kita tidak bisa percaya sejarah. Alasan kedua adalah banyak fakta sejarah yang belum terungkap. Maksudnya apa? Gini, mungkin dulu ketika kita masih di SMP atau di SMA, kita meyakini bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun kemudian, beberapa fakta baru ternyata terungkap. Ternyata kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Perla. Nah,
karena adanya penemuan ini atau karena adanya fakta baru ini yang terungkap, sejarah yang dulu kita yakini dan kita percayai sebagai kerajaan tertua yang ada di kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah Samudra Pasai, ternyata bukan lagi sebuah kebenaran atau hal yang bisa kita percayai lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi ada penemuan baru yang baru muncul, baru kita temukan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa masih banyak fakta sejarah yang belum terungkap? Jawabannya beragam ya. Pertama, bisa saja sumber sejarahnya memang belum ditemukan ya, atau misal sumber primernya sudah hampir tidak ada lagi, tokoh-tokoh sejarahnya sudah meninggal, bukti sejarahnya sudah hilang dan sebagainya. Hal ini juga bisa mempengaruhi ya. Kita ambil contoh yang lain mengenai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu ada G30S PKI. Dulu kita meyakini bahwa PKI adalah pelaku tunggal dalam peristiwa kelam ini, dan ternyata beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin, ada dokumen CIA atau Badan Intelijen Amerika yang dibuka ke publik dan mengatakan bahwa ternyata ada keterlibatan CIA dalam peristiwa G30S PKI. Nah, ini ya, hal ini ternyata hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat kita tidak bisa percaya lagi pada sejarah ya, yang mungkin dulu kita yakini. Karena di tahun-tahun berikutnya bisa jadi ada perubahan-perubahan. Ya. Mungkin sekarang kita meyakini bahwa kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Bisa saja beberapa tahun ke depan kita bisa meyakini bahwa ada kerajaan lagi yang lebih tua ya dari kerajaan tersebut. Selama hal itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, seperti itu. Oke, itu alasan yang keberapa tadi? Yang kedua. Oke. Alasan berikutnya kenapa kita tidak bisa percaya sejarah adalah karena sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Ya. Mungkin kita sudah sering sekali ya mendengar mengenai quote ini. Semua mahasiswa sejarah di luar sana pasti sudah pernah dengar sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Dan memang benar bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Ya bagaimana mungkin ya yang kalah bisa menulis sejarah kalau memang sudah dikalahkan ya. Pasti mereka tidak akan menulis sejarah. Nah, hal ini juga yang membuat catatan sejarah itu pastinya hanya akan lebih banyak membahas mengenai si pemenangnya ya, memuja-muja si pemenang dan menjatuhkan si kalah ya, orang-orang yang kalah ya. Padahal bisa saja di masa lalu yang kalah ini sebenarnya adalah orang-orang yang lebih baik dari si pemenang. Dan si pemenang adalah orang yang jahat, lebih jahat dari yang kalah. Nah, ya, karena tidak selamanya ya dalam sejarah tidak selamanya orang-orang yang baik itu selalu menang. Ya. Mungkin kita ambil contoh. Dalam sejarah kekaisaran Mongol yang hampir menguasai seluruh dunia, mungkin kita hanya akan mendengar bagaimana kaisarnya atau Genghis Khan ya dalam melakukan penaklukan, bagaimana kehebatan strategi militer mereka, terus bagaimana mereka bisa menaklukkan sebuah wilayah dan sebagainya. Tapi kita tidak akan pernah mendengar bagaimana ketakutan penduduk di wilayah yang mereka taklukkan, berapa banyak raja atau pemimpin yang mereka bunuh dan sebagainya, atau berapa banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dan sebagainya. Tidak ya, yang kita dengar adalah kehebatan mereka karena mereka yang menulis sejarah. Atau mungkin di Afghanistan ya, sesuai video saya beberapa waktu yang lalu, mungkin kita hanya akan mendengar Afghanistan dipenuhi oleh teroris, Taliban dan sebagainya. Padahal di sana pernah juga mengalami masa yang gemilang, aman, tentram dan damai. Ya, sekali lagi pemenang itu menulis sejarah sesuai apa yang mereka kehendaki. Maka dari itu kita tidak bisa percaya terhadap sejarah yang seperti itu. Ya, itu alasan yang ketiga. Oke, terus berikutnya alasan keempat menurut saya adalah kenapa kita tidak bisa percaya sejarah adalah karena adanya sifat dasar manusia. Loh, kok sifat dasar manusia ya? Karena sifat manusia yang sekali menjunjung peristiwa atau seorang tokoh, maka selamanya dia akan menyanjung tokoh tersebut. Dan sekali manusia menjatuhkan seorang tokoh atau sebuah peristiwa, ya selamanya akan jatuh orang tersebut. Saya kasih pertanyaan, berapa banyak orang Indonesia yang membenci Kartosuwiryo yang melakukan pemberontakan DITII ya, dibanding orang yang menyanjung Kartosuwiryo karena tetap bertahan di Jawa Barat di kantong-kantong pertahanan terhadap Belanda ketika tentara Republik ditarik mundur ke Jawa Tengah efek perjanjian Renville. Ya, pasti hampir tidak ada. Ya, bukan berarti di sini bukan berarti saya membela Kartosuwiryo ya. Apa yang beliau lakukan memang salah ya, memberontak terhadap negara kita, tapi dalam sejarah ya itu ya, dia juga pernah melakukan tindakan yang sebenarnya apa ya, membantu Indonesia, Republik kita ya, karena memang dulu Kartosuwiryo ya tergabung dalam pasukan yang ada di Jawa Barat sana, turut berjuang untuk memerdekakan Indonesia dan sebagainya. Ya, walaupun ideologi yang dia anut ya lebih ke ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang ada di Indonesia atau Pancasila yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke.
Itulah kenapa kita tidak bisa percaya ke sejarah ketika kita sendiri sebagai manusia masih bersifat seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saja ya. Cuma ada 4. Sekali lagi ini hanya opini saya, ya, pendapat saya. Jika ada yang tidak setuju ya silakan, itu hak kalian. Oke, apa saya benci sejarah? Ya tentu tidak ya. Saya sendiri adalah mahasiswa sejarah dan saya atau kita banyak sekali belajar dari sejarah. Ya. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.